Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam dengan Mas Yuda. Mas Semarang. Yuda. Oke. Iya. Baik, Mas Yuda, silakan mau bercerita dari sekarang, silakan. Ini sih ceritanya rumah kontrakan sih. Jadi kalau bisa diurut-urutin itu masih saudara dari mbah dari ibu saya. Jadi gampangannya sih ya Mas Ya. adiknya mbah lah gitu. Ya, tapi tetap manggil Mbah ya. Mas Samu juga mbah. Jadi ini kan saya pertama di Bisa lebih dekat lagi Mas. Halo? Dengan teleponnya. Itu kan saya tinggal di rumah itu udah sekitar 3,5 tahun Mas. Itu kan dan rumah emang udah kosong cukup lama sih. Itu kosong karena mbah dua-duanya baik Mbah Kakung atau Mbah Putri kan juga udah meninggal semua. Jadi dari tahun 2013 awal udah di rumah itu. Kalau pertama pindah sih belum ada kayak belum ada kayak ada gangguan ini sih belum ada. Cuma kalau sempat dengar cerita dari tetangga kanan kiri depan sih pada tanyanya, kok berani tuh Mas di rumah sendiri gitu. Saya rata-rata emang sering sendirian di rumah karena orang tua kan juga kerja di Purwokerto. Tanya loh, emang kenapa Bu? Emang kenapa kok sendirian? Ya apa tuh Mas kok wani tumben pas diikan sih wani loh. Ya berapa bukan apa-apa gitu. Terus sudah ya cukup aneh juga dengar cerita dari tetangga gitu. Tapi ya emang karena nggak ada apa-apa tak cuekin. Terus pernah udah berapa bulan gitu ibu sama bapak pulang ke rumah. Nah ibu pas kebetulan malah siang kalau nggak salah, siang itu ibu lagi masak di dapur terus itu kan belakangnya ibu kan ada tempat kalau orang Jawa bilang wadasan yang buat wudu itu, buat wudu. Jadi ibu membelakangi tempat wudu. Ibu lagi hadap ke dapur, terus tiba-tiba ibu tuh ngerasa kayak ada orang lewat. Sepintas ibu sempat ngelirik ke belakang. Itu kata ibu sih dari arah tempat wudu ada kayak orang pakai baju batik atas bawah lengkap gitu ke arah kamar saya. Jadi kan istilah membelakangi itu loh. Terus ibu sih yo paling siapa sih gitu ya sempat nggak kepikiran. Udah akhirnya pas habis beberapa minggu lagi gimana ya, udah beberapa minggu lagi tempat sih sama, ibu lagi di dapur juga. Terus kok ngerasa tuh kayak ada orang lewat lagi. Ibu sih ya namanya itu kan ngelirik ke belakang lagi. Ngelirik itu kayak ada bu nggak tahu bu ibu bapak bu nenek atau apa ya nggak tahu. Itu dari arah tempat wadasan tadi, tempat wudu, dia ke arah kamar mandi. Ibu sepintas lihat juga sih pakai baju putih, cuma nggak tahu itu jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Kalau ibu sih paling cuma ceritanya itu aja sih Mas, paling dia kayak lagi di dapur kayak ngelihat pintas-pintas gitu. Terus kalau misal dari temen yang pernah nginep itu yang rada ngeri juga. Halo? Ya, kita masih dengerin, silakan. Ya. Kalau temen yang pernah nginep di rumah itu sempat cerita sama saya, kalau yang cewek dia sempat nginep waktu, jadi kita berlima atau bertiga gitu tidur di ruang tamu bareng-bareng. Karena si cewek kan emang dia agak kalau ke rumah saya emang agak parno, nggak tahu kenapa emang dia mesti agak parno kalau ke rumah. Terus kita tidur bareng-bareng di ruang tamu kan, katanya dia jam 2 atau jam setengah 3 dia kebangun langsung tengah duduk, dia melihat ke ruang tamu
katanya gitu kalau jadi di ruang tamu ada kursi warna merah gitu, jadi dia lihat ke ruang tamu, terus dia ngeliat kayak ada cewek pakai baju putih, rambutnya seberapa ya, sebawah pas berapa gitu. Dia ngeliatnya tuh ceweknya duduk, dia ngadep ke arah jendela. Jadi dia tuh ngelihat dari sisi samping kirinya makhluk itu. Nah, dia itu ceritanya sama kita yang di rumah malah seminggu kemudian. Jadi ya otomatis aku yang di rumah sendiri ya agak-agak was-was juga, karena kan emang sering pulang malam. Terus kalau cerita dia yang lain lagi sih, waktu kita pulang dari satu tempat wisata di Semarang lah yang cukup terkenal, dia kan emang orangnya agak sedikit gampang bengong. Kita pulang, kita bertujuh atau berdelapan gitu pulang ke rumah saya kan, nginep lagi. Jadi cewek emang suruh nginep di kamar saya, tahu-tahu tidur di ruang tamu. Jadi begitu waktu pas katanya malam-malam itu dia kayak ngelihat itu ada orang di depan rumah mondar mandir, kok nggak tahu siapa. Nah, ada teman yang mungkin kita sih bilangnya dia bisa ngeliat kayak gitulah. Dia keluar ke rumah, katanya emang bener ada orang itu pakai baju hitam atau gimana gitu, mondar mandir, katanya sambil ngeliatin rumah saya. Nah, saya bingung, apa padahal. Tapi kalau kita ngeliat itu kayak kok nggak ada orang gitu. Ya lah, mungkin apa gitu. Katanya si cewek sih, katanya cewek teman saya yang itu tadi, yang orangnya agak bengongan itu, dia udah ngikutin kita dari tempat wisata itu. Jadi ya agak parno juga. Soalnya kan saya juga sendirian di rumah. Tempat seringan sendirian di rumah. Itu sih Mas ceritanya. Ya, Mas. Ya. Mas Yuda berarti sekarang ini posisi nggak di sana ya? Ini sekarang kebetulan sudah pindah Mas, baru sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu? Baru banget. Alasan pindah karena? Kalau alasan pindah sih jujur emang bukan karena hal apa? Bukan ya? Bukan hal gitu, cuma emang deketin, soalnya kan adik juga baru masuk ke kampus kan Mas, jadi deketin aja lah gitu. Jadi rumah di sana sekarang posisi kosong ya? Kalau rumah kemarin sempat lihat, barusan kemarin aja lihat itu, emang sengaja pengen ngeliat lah gimana gitu. Emang kosong, terus juga lampunya pada mati sih Mas, terutama lampu kamar mandi itu yang sering mati. Terus lampu yang koridor antara kamar mandi ke dapur itu kan ada lampu terang banget. Jadi kalau selama keluarga saya 3 cucu itu nggak pernah mati. Kemarin bilalah kok mati, jadi ya rada aneh juga. Sudah lama Mas tidak ditempatin? Ditempatin saya atau sama sebelum saya? Dua-duanya. Kalau sebelum saya sih dari kapan sih Mas? Sama si Mbak tuh? Berat. Sama Mas, paling kalau kepaut berapa bulan sih? Kepaut berapa bulan dari yang pertama saya nempatin? Paling ya ada kepaut setengah tahunan sih ada kayaknya. 6 bulan ya? Sebelum ditempatin oleh Mas Yuda? Iya. Setelah ditinggal baru sebulan ini berarti ya? Kalau ditinggalnya ya benar-benar ditinggal kosong baru sekitar sebulanan lebih. Kemarin ini barusan. Berapa bulan? Sekitar sebulan ini ya Mas. 9 bulan? Sebulan. Oh, sebulan? Iya. Kalau dulu waktu pas pertama kali masuk gitu? Ya kalau pertama kali masuk ya itu tadi, ya justru sih emang kalau Bapak kan emang rada-rada bisa gitu. Cuma kalau Bapak kan emang kesannya kan cuek, malah terkesan Bapak tuh emang suka sama rumah yang agak-agak mistis gitulah. Jadi kan terkesan murah gitu loh Mas. Tapi kalau yang anehnya sih dari tetangga kanan kiri kok bilangnya tuh nggak sama orang tua saya, jadi bilang sama saya kok, Mas kok wani nama dewean ngono. Apa bapak ibune jeneng di pada pergi ya Bu. Jadi kok wani gitu loh. Paling gitu-gitu aja sih Mas. Dan bikin agak heran aja sama orang-orang depan belakang gitu. Heran lah. Atau jadi agak takut Mas? Ya kalau jujur
Kalau agak takut sih ya emang kepikiran sih mas. Yo kayak saya kan sering juga kalau main kan pulangnya malam. Terus kalau emang lagi nggak ada orang tua di rumah, saya kan lebih sering tidur di ruang bapak di kamar bapak ibu. Jadi malah yo kesana yo kalau masuk rumah tuh kayak saya agak ngelirik ke tempat yang sering diomongin sama ibu sama teman saya. Jadi yo agak kepikiran juga di situ gitu. Lokasinya di tempat yang sama ya berarti antara ibu dan teman melihat. Kalau temen sih ngelihatnya dia di ruang tamu sih mas. Tapi kalau ibu itu ngelihatnya dari kamar saya kan persis di belakang ruang tamu. Jadi kamar saya terus bisa dipilih dari area kamar saya, tempat wudhu sampai kamar mandi. Jadi bentuknya letter U gitu. Berarti tempatnya beda ya kalau dilihat antara ibu dan teman. Iya. Mas Yuda. Cuma kalau ibu kan nggak tahu itu antara cewek atau cowok. Cuma kalau pas yang pertama pakai baju batik itu ya katanya sempat kelihatan jelas pakai baju batik gitu sih. Cuma yang kalau yang kedua kayak pakai setelan putih gitu. Setelan putih? Kalau yang dilihat teman Mas sama ibu nih sama nggak sih? Nah itu yang agak mau saya persakin sama ibu kan cuma cerita itu saya apa cowok sih bu gitu. Apa ibu itu cuma bilangnya wah bu wes suwi cuma pakai baju putih dan kebetulan pas ibu ngeliat itu ngebelakangin ibu dan dia jalan itu jalan ke arah kamar mandi. Kalau dari temen sih dia ngeliat dari samping, katanya kelihatan jelas kalau cewek pakai baju putih gitu, rambut sebahu, duduk di kursi ruang tamu, tapi ngadep ke jendela yang ke arah jalan. Duduk melamun gitu ya? Iya katanya sih ngelamun gitu lah mas. Berarti teman Mas waktu itu dari depan rumah ya? Pas mau masuk rumah ya? Kalau yang dia ngeliat di ruang tamu itu mas sama-sama kita kan rame-rame tidur di ruang tamu. Jadi dilalah dia jam 2 atau setengah 3-an dia tuh kebangun terus dia duduk tapi kok lihat kayak ada di ruang tamu kok ada orang. Dia tuh katanya mau bangunin kita tapi katanya nggak bisa. Terus dia lihat sekitar berapa menit atau bahkan katanya cukup lama, cukup sampai seperempat jaman lah. Dia ngeliatin terus orangnya nggak pindah-pindah gitu katanya. Terus sampai akhirnya ya udah pergi gitu bu hilang pergi apa itu dia juga nggak jelas ceritanya. Dia baru ngasih tahu kita ke temennya malah seminggu setelah kejadian itu malah mas. Mungkin takut kali ya mau menyampaikan ke Mas Yuda. Ya mungkin sih iya. Cuma ya itu tadi kok anehnya setiap kali kita rame-rame main ke rumah mesti cuma dia yang agak nolak gitu lah mas. Mungkin karena parno sendiri apa gimana gitu. Tapi pada saat dia menolak Mas Yuda nggak menyadari sama sekali. Kalau pas dia nolak sih paling tanyain, kamu kenapa tau gitu. Dia sempat cerita pelan-pelan gitu kan. Aku sering lihat sini. Alah wes gak apa-apa lah. Santai wae lu wes ya. Tapi emang mungkin dia sendiri emang udah agak parno, terus teman-teman yang lainnya cuek. Jadi ya tetap dipaksa aja lah mas main ke rumah walaupun dia di rumah agak kayak orang ketakutan sendiri kayak gitu. Dan dia traumanya di tempat yang sama berarti ya? Tetap di situ. Misal kalau kita sengaja ngerjain dia lah, kita pura-pura mau cari makan gitu, dia ditinggal berdua sama temen sama-sama di rumah, dia mesti mas wah kayak pengen ngintili gitu loh, pengen ngikut pokoknya dia nggak mau cuma sendiri atau berdua di rumahku waktu pas di situ. Padahal berdua ya. Tapi nggak tahu masih takut. Sampai sekarang pun kalau misal udah sekarang saya yang di rumah baru ini, kalau kita tetap itu tetap kayak nggak mau ke arah rumah gitu loh mas. Anehnya di situ toh.
Kalau Mas Yuda sendiri melihat kejadian yang dialami oleh teman Mas Yuda gitu, sempat penasaran nggak? Kalau jujur nih Mas, kalau lihat atau dinampakin sih jujur emang alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau namanya emang diganggu dengan suara hal-hal yang aneh sih, namanya juga udah 3 tahun di situ kan Mas, dan seringnya emang sendiri di rumah. Jadi emang kayak saya kayak lagi tidur jam berapa gitu, tiba-tiba kayak saya tuh tidur cuma mimpi apa, saya tuh ngeliat tuh kayak di balik di pintu kamar tuh kayak ada orang ngeliat gitu. Pas saya melek, loh kok nggak ada, saya tidur lagi. Terus paling ya cuma dengar suara-suara aneh lah Mas, suara aneh di dapur gitu-gitu toh paling. Suara anehnya ini seperti apa Mas terdengarnya? Aduh gimana ya, suara aneh sih paling ya kayak ada kayak orang jalan gitu, terus di kamar mandi tuh sempet siup kedenger kayak suara klik suara air gitu. Tapi pas saya melek tak benerin yo, kok nggak ada air. Udahlah biarin, mungkin yo namanya orang apa kanan kiri lagi ada yang apa gitu, makanya tak biarin. Waktu itu Mas sendirian di rumah itu atau ada? Kalau pas kayak gitu sih saya mesti sering ngalaminnya malah sendirian terus Mas. Pas sendirian? Iya. Pas orang tua nggak di rumah ya berarti? Mesti kalau pas lagi rame-rame di rumah saya malah kayak ngerasa aman. Tapi kalau pas lagi sendirian malah yo gitu wes, hawane was-was. Tapi yo lah mau gimana lagi, udah 3 tahun, jadi udah agak-agak biasa lah sama hal kayak gitu malah Mas. Semisal Mas Yuda pengen ke belakang pun berani nggak waktu itu? Nah kalau yang pertama sih sempat bilang sama ibu, bilang Bu kok ternite ambrol, mbok ditutupi gitu kan. Jadi wah itu ya wes besok tak tutupi pakai ternite. Jadi kalau pas pokoknya satu, kalau bener-bener nggak haus banget atau pokoknya nggak penting banget ke belakang, saya mending nyediain air minum sama cemilan di kamar sendiri. Jadi biar nggak mondar-mandir kamar mandi gitu terus sih. Ternit yang dimaksud Mas Yuda ini di dapur atau di? Itu kalau di rumah dulu sebelum saya pindah sih ada 3 yang ambrol Mas. Jadi yang di garasi, di ruang keluarga depan TV, sama yang di kamar mandi. Nah yang anehnya ini yang di kamar mandi sama yang di mana, di depan TV itu gue nggak tahu ambrolnya kenapa. Terus kalau kita lihat ya emang tikus itu namanya bolong kan, otomatis ada tikus masuk dari atas ya. Ini belas nggak ada tikus masuk. Jadi yang benar-benar kelihatan ambrol karena lapuk ya cuma yang ternit yang di garasi aja. Jadi yang di kamar mandi sama yang di depan TV itu kalau kita dorong ternit yang lain tuh masih kuat gitu loh Mas. Anehnya cuma di situ. Tapi sempat ini Mas diperbaikin ternit di kamar mandi. Diperbaikinya kemarin Mas, waktu kita pindahan baru diperbaikin. Setelah itu nggak ada kejadian apa-apa ya? Setelah itu ya nggak tahu, soalnya pas selama dalam apanya? Kalau itu Mas malah yang dengar tuh malah dari tetangga kanan kiri depannya malah Mas. Dengar apa tuh Mas? Setelah dibenerin sama tukang yang benerin ternit itu kan, katanya tiap malam itu kayak ada suara debuk-debuk gitu loh. Debuk mukulin tembok atau debuk dari ternitnya. Pokoknya kedengarannya tuh kalau dari tetangga kiri rumah saya itu, kok rumahnya Mas Yuda kok rame gitu, padahal kan udah ditinggal yo sebulanan ya Bu ya, sebulan lebih lah. Terus sama tetangga kiri cerita ke tetangga depan, katanya kok rame gitu. Loh kok rame? Terus kemarin waktu saya juga pulang ke rumah yang lama itu, karena
iseng lah, pengen lihat rumah, terus pengen potong rambut juga kan di situ. Diceritain, loh mas kemarin di rumah orang acara kok gak ada tuh, kok no rame-rame balah tenan itu katanya. Iya no, wah ya wis lah pasrah ke bae gituin aja. Pokoknya setelah kejadian setelah kita tinggalin rumah itu, ya itu tadi katanya ada debak-debuk, katanya ada orang rame di dalam rumah gitu mas. Halo? Lampu yang Mas Yuda maksud nih, lampu di mana yang mati mas? Iya mas, bentar mas, ada satu lagi mas. Itu katanya tetangga yang agak dekat gang masuk dari sebelah kanan. Itu kan, itu ibu-ibu itu kalau tiap ke rumah, lu nggak tahu kenapa, walaupun misalnya ada arisan RT, itu mesti walaupun sore gitu mas ya, mesti dia nggak berani ke kamar mandi sendirian. Itu gitu. Nanti kalau lagi ke kamar mandi, mesti minta temenin ibu saya atau minta temenin ke ibu lain. Gue nggak tahu kenapa alasannya. Mesti takut sama kamar mandi itu. Beliau itu rumahnya sebelahan sama rumah kontrakan Mas Yuda itu? Enggak. Jadi kepaut sekitar 6 rumah. Jadi seberang saya dari depan rumah ke arah kanan, kepaut 6 rumah. Kalau kamar rumah yang dimaksud sama Mas Yuda ini berapa kamar sih mas? Aslinya sih juga sih mas. Dulu aslinya itu kan kamarnya kan jajaran, antara kamar utama sama kamar saya kan jajaran. Terus sama mbah itu, sama mbah almarhum itu dibikin ada depan. Jadi yang ruang bekas kamar saya itu dibikin ruang TV gitu. Kalau yang masalah lampu tadi, kalau sering mati itu malah justru di kamar mandinya sih mas, di jalan sama yang di pinggir jalan tuh ya, di pinggir jalan. Pasti sudah mesti dua tempat itu yang jadi gantian matinya mesti. Jadi dengan kata lain tidak awet gitu ya, setiap kali dipasangi lampu. Ya bisa dibilang gitu mas. Tapi cuma yang anehnya kemarin itu kok waktu pas ditinggal sama keluarga saya, yang ikutan mati itu malah lampu ruang makan. Jadi penghubung antara dapur, ruang makan sama kamar mandi. Jadi itu kita selama di situ itu nggak pernah ganti sekali 2 kali. Cuma apa sebelumnya itu nggak kamar mandi atau pinggir jalan. Jadi kok dilalah kemarin pas saya kesana itu lampu sana tuh justru mati loh. Bukan emang udah waktunya ganti atau ada apa juga kurang tahu juga. Cuma kalau kemarin itu emang kebetulan pas udah ditinggal juga, lampu kamar mandi emang udah mati, terus lampu depan juga udah minta ganti lagi. Jadi sekarang kalau kemarin tak lihat yang nyala tinggal lampu pinggir jalan yang depan aja. Lampu yang di kamar mandi itu sebelahan sama ternit itu mas? Sama mas? Lampunya di kamar mandi itu letaknya nggak jauh dari ternit yang jebol itu? Itu malah ternitnya itu malah yang persis di tempatnya lampu itu mas. Jadi istilahnya ya kayak lampunya tinggal gantung di kayu netok lah, udah nggak ada ternite, udah bolong gitu. Kalau kita ngelihat ke rumah mas nih, kamar mandi posisi di sebelah kanan. Kalau kita ngelihat ke rumah? Ya, menghadap ke rumah. Kamar mandi loh. Kalau kita ngelihat ke rumah, ke rumah kiri, ya. Belakang garasi ya mas. Jadi kalau kita ngelihat ke arah rumah, itu kan garasi mas. Garasi, terus kalau kita belok kanan kan langsung ke pintu utama. Jadi kamar mandinya tuh persis di belakang garasi. Berarti di kiri ya? Iya.
Sebelahan sama ruang sama kamar mandi ini apa, Mas? Jadi sederet itu Mas ya. Sederet itu kalau diurutin dari kiri itu dari kamar mandi, terus kettle itu yang pemisah ruangan, terus ruang makan sama dapur. Sama itu apa tempat wudhu dulu Mas. Jadi 4 itu. Kalau sebelah kiri rumah Mas Yuda ini apa nih? Sebelah kiri. Kalau kita menghadap rumah ya, itu sebelah kiri apa nih? Rumah tetangga atau apa? Kalau sebelah kiri ya tetangga persis Mas. Tetangga persis ya? Iya. Itu yang berhimpitan dengan kamar mandi yang Mas Yuda masuk? Iya, pas banget. Ada hal-hal yang mungkin pernah dirasain oleh tetangga nggak? Mungkin mendengar sesuatu. Nah itu yang kalau yang di tetangga yang kiri itu malah kurang ada cerita sih Mas. Cuma kalau yang sering cerita sih tetangga kanan sama depan. Udah itu aja paling. Depan rumah Mas Yuda? Depan rumah, sama kanan kalau dia dari rumah. Kalau yang tadi ibu yang takut masuk ke kamar mandi itu yang sebelah kanan? Itu Mas, seberang rumah, tapi ke arah kanan, ke PAUD 6 rumah lah. Jadi kalau kita keluar rumah. Dekat-dekat sama rumahnya Mas Yuda ada mungkin apa ya? Kebun gitu atau? Oh iya, itu kalau kita lihat dari rumah Mas ya, sebelah kanan kan ada rumah tetangga satu itu. Nah baru sampingnya itu kebun kosong gitu. Berarti kebunnya nggak jauh ya? Enggak, kepala satu rumah tok. Udah. Jadi kepala satu rumah. Dalam? Kebunnya ke paut satu rumah. Satu rumah itu yang dimaksud satu rumah yang di sebelah kiri. Sebelah kanan saya. Sebelah kanan. Kita lihat ke rumah. Kalau kita ke rumah berarti sebelah kanan ya. Jadi rumah saya tetangga kanan baru kebun. Ada pernah hal-hal yang aneh nggak yang dilihat di kebun itu Mas? Kalau kebun sih. Ada cerita mistis nggak di situ? Kalau soal daerah itu kan mungkin emang udah kita kan emang hitungnya kan baru ya Mas di daerah perumahan itu. Jadi emang kayak nggak ada informasi apa-apa. Jadi mungkin kalau yang lama sih paling yang ada Mas. Ya emang nggak dikasih tahu atau emang pada nggak apa. Cuma itu ya yang tadi itu sih masalah yang Bapak Ibu sampai nggak diceritain kalau kok berani di rumah gitu ya, nggak ceritain, malah mayoritas tetangga tuh malah ngomongnya ke saya gitu. Mungkin lebih dekat sama Mas Yuda gitu atau gimana? Ya, sama tetangga. Mungkin sih lebih dekat, terus karena saya kan emang lebih sendirian di rumah loh Mas. Karena posisi sendirian itu mungkin ya. Jadi kok yang melihat sampai ditanyain kok wani tuh Mas di rumah gitu-gitu. Jadi agak kepikiran juga. Berhenti di situ saja atau mungkin mereka juga sempat menceritakan hal-hal aneh yang berbau mistis di rumah kontrakan Mas Yuda itu? Nah kalau yang itu sih belum pada nggak cerita atau apa. Cuma cuma nanya yang kok wani tuh Mas, terus sama yang ibu-ibu yang sama yang trauma sama kamar mandi itu, sama kamar mandi saya itu katanya dulu beliau yang bopong mbah waktu meninggal di rumah dan dimandiin di kamar mandi itu gitu. Jadi kepikiran apa, tapi mesti kalau ke rumah mesti pada nggak berani kamar mandi Mas. Oke, ini maaf, mbah yang meninggal dunia yang dimaksud ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kalau di rumah itu Mbak Kakung sama Mbak Putri Mas. Yang dimaksud yang tadi diceritain sama tetangga yang digendong dimandiin di kamar mandi itu yang perempuan ya? Yang putri ya. Mungkin dia nggak
Beliau nggak cerita mungkin setelah kejadian memandikan? Nggak ada ya mas. Oh nggak ada ya? Oh sampai kemarin pindah juga kayak nutup rapat-rapat, nggak ada cerita, nggak ada apa gitu. Waktu itu nggak sempat, mungkin Mas Yuda sempat menanyakan gitu? Kalau nanya sih sempat nanya mas, cuma kan ya tapi... namanya mungkin tetangga kan, mungkin masih pada nutupin lah gitu. Ya cuma baru kemarin itu yang waktu pas saya pulang ke sana itu iseng lah pengen potong rambut kan di sebelah rumah. Katanya kok ya gitu, katanya sering dengar suara debu-debu atau suara orang ramai dalam rumah. Ya malah saya malah baru tahu itu. Malah kita diceritain setelah udah pada pindah semua, baru diceritain semuanya. Semuanya diceritain? Ya mayoritas mas, pokoknya yang kayak apa ya, pokoknya anehnya tuh pas, pokoknya mereka tuh anehnya katanya setelah rumah ditinggal gitu mas, setelah rumah ditinggal sama keluarga saya, kok malah gue tambah aneh, gue tambah apa, katanya gitu tadi, kayak ada suara orang rame-rame, terus ada kayak... Itu setiap hari apa saja kalau ada suara orang rame-rame mas? Wah ya kurang tentu juga mas, katanya cuma kalau orang Jawa bilang ya sok dong lah gitu, sok dong rame gitu. Rame kayak ada orang di rumah atau? Iya, kayak ada orang di rumah, terus kayak suara gebak-gebuk gitu loh mas. Padahal itu kalau tetangga kanan bilang dari arah mana, arah rumah saya, dari arah kiri, kalau dari tetangga kiri dari rumah kanan lah. Padahal di antara mereka kan rumah saya yang kosong itu. Oke, Mas Bu, sampai di sini mungkin ada penjelasan atau tanggapan tentang rumahnya Mas Yuda. Ya, ini nun sewu sebelumnya Mas Yuda ya. Mas Yuda, nun sewu nggak tahu kenapa saya menggambarkan pohon pisang di sini, Mas. Dalam? Ada beberapa, nggak tahu kenapa saya di sini menggambarkan ada beberapa pohon pisang, Mas. Mas Yuda dengar suaranya Mas Bu? Dengar Mas. Oke. Ada beberapa pohon pisang, Mas. Nun sewu, ini saya gambar pohon pisang terus ada sesuatu di situ. Nun sewu, sebelumnya mungkin atau sekitar daerah rumah Mas Yuda melewati atau istilahnya mungkin di situ juga ada kebun yang ada pohon pisangnya gitu, Mas. Oh, ada sih Pak, ada. Samping itu toh, samping kebun itu yang samping kanan tetangga saya. Oh iya. Nun sewu, dekat dengan aliran air enggak? Sungai atau istilahnya irigasi agak besar gitu, Mas? Atau sungai iya, kecil? Ada. Adanya. Ini Nun sewu, itu kan tadi sebelum Nun sewu, Mas Yuda itu menempati di sana ya. Itu kan sempat kosong ya, sempat kosong 1 tahun ya. Ya kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun. Oke. Iya. Jadinya begini Mas, ini Nun sewu saya menggambar satu sketsa di sini. Okay. Jadinya bisa dikatakan pada waktu kosong untuk yang pertama kali, Mas. Oke. Ya. Jadinya ini kalau Nun sewu, kalau saya boleh punya pendapatnya seperti ini, Mas. Pada waktu kosong itu Nun sewu, ada sesuatu yang saya gambarkan di sini, Nun sewu. Itu karena di situ bisa dikatakan yang paling dituakan. Terus kemudian karena kosong, terus kemudian beliau mampir di situ. Ini Nun sewu kalau boleh saya cerita seperti itu. Mampir di situ, terus kemudian karena beliau itu yang bisa dikatakan dituakan di sana, terus kemudian tetangga-tetangga atau teman-teman dalam tanda kutip ya manje, itu terus kemudian berkumpul di situ. Ini saya gambarkan Nun sewu, ada wanita tua bongkok Nun sewu, rambut acak-acakan, terus kemudian pakai tongkat, terus kemudian tangan kanan memegang kayak tasbih, Mas Nun sewu. Beliau pakai jari, pakai kebaya gitu aja, rambutnya awut-awutan. Terus kemudian memakai tasbih di tangan kanan, terus kemudian pakai tongkat, Mas ini. Dan ini tidak tahu kenapa Nun sewu, di sini saya menggambarkan satu pohon pisang. Gitu. Dan terkesan Nun sewu ada satu titik magnet besar yang ada di tidak jauh dari pohon pisang itu. Karena ini di sini gambarnya adalah orang tua itu, terus kemudian ada beberapa pohon pisang.
seperti itu. Sorry Mas Bro, non sewu, itu yang apa pakai jari itu atasannya kayak pakai batik gitu nggak Mas Bro? Pakainya bisa dikatakan kebaya kembang-kembang nun sewu. Kalau di gambaran saya seperti itu. Jadinya pakai jari, terus kemudian pakai kebaya kembang-kembang, rambutnya acak-acakan. Bisa dikatakan rambut tidak panjang, tapi bisa dikatakan mungkin kalau diikat gitu mungkin ya satu bahu lah misalnya. Tapi dia acak-acakan. Rambut tidak lurus tapi bisa dikatakan apa ya, ngombak ya kalau di gambaran saya seperti itu karena acak-acakan itu ya. Jadi karena ini di sini pakai bulbasa jadinya rambutnya aslinya sudah beruban gitu ya. Beruban, ada campuran merahnya, ada hitamnya gitu ya. Jadi acak-acakan seperti itu. Kalau saya bilang ini bisa dikatakan sesuatu yang tua di sana. Bisa dikatakan yang dituakan yang ada di daerah teritorial di daerah sana. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Karena pada waktu itu kosong, terus kemudian yang saya gambarkan ini mampir, terus karena dia merasa dituakan, terus kemudian yang lain ikut. Oh. Ya, yang lain ikut pada datang. Ya contoh aja gini, contoh ada sesuatu kalau kita di dunia kita ada sesuatu yang tua di situ, kok di sana yang ketua, terus kemudian menghampiri gimana ya, terus pada ngumpul, terus nanti pulang lagi ya seperti itu. Kalau boleh saya berpendapat seperti itu. Oh, berarti itu istilahnya kayak bukan pengguna asli dari rumah saya ya Mas Bu ya? Kalau menurut saya enggak, karena di sini saya gambarkan ada beberapa pohon pisang di sini di gambaran saya. Jadinya kalau boleh saya matur nun sewu, titiknya ada di sana Mas. Tapi kok seringnya kok Pak anehnya kok di rumah saya ya Mas Bu ya? Ya bisa dikatakan gini Mas nun sewu, sama contoh Mas Yuda sendirilah. Okay. Mungkin contoh seneng nongkrong di Simpang 5. Kenapa sih harus di Simpang 5? Nah gitu loh. Jadinya mungkin di situ di daerah rumah jenengan itu mungkin tempat yang net atau tempat yang enak untuk nongkrong seperti itu. Sama halnya nun saya di kita. Kok kenapa harus di Simpang 5 tuh? Mbok yo jangan di Simpang 5. Mungkin di Taman Tabanas atau di mana. Mungkin seperti itu Mas. Jadinya tempat yang net atau tempat yang nyaman bagi mereka untuk bisa dikatakan berkumpul atau misalnya duduk-duduk lah. Kalau bahasa saya mengatakan seperti itu Mas. Mas Bu, maaf ada satu lagi nih, terus mau masih ingat ya. Jadi pas kebetulan saya pulang kopdar motor gitulah, kan pulang sekitar jam 2-an. Itu posisi hari Jumat malam, berarti termasuk Sabtu pagi. Nah itu waktu itu lagi itu, jadi pas saya lewat ke rumah yang ibu-ibu yang trauma sama kamar mandi saya pas lewat itu kan, dia suaminya itu kan emang agak gede, terus berkulit hitam gitu kan. Saya lewat monggo Pak Pri gitu. Dia tuh tapi posisinya tuh membelakangi saya. Terus monggo Pak Pri gitu. Pas saya itu kok nggak nyauri, nggak apa gitu. Posisinya cuma diem, ngeliatin rumah, ngeliatin kandang burung di atas. Dia cuma diem situ toh. Kan aja cuma ya orang gede hitam gitulah. Terus pagi ini waktu pas ibu belanja di cross check kalian kayak istrinya loh. Suami kok apa? Bojomu metu kenapa gitu. Tapi katanya di dalam rumah. Nah yang aneh tuh sebenarnya yang tak lihat tuh ya apa, Pak Prinya sendiri atau Pak Pri yang lain tuh Pak. Ya kalau menurut saya itu karena ya nun sewu ya, kalau untuk yang Pak Pri itu, kalau nun sewu kalau saya boleh matur ya Pak Pri asli gitu loh, bukan bisa dikatakan ya mungkin namanya ibu istrinya pada waktu itu di dalam, terus kemudian enggak apa ya istilahnya enggak tahu kalau mungkin suaminya sempat keluar sebentar atau gimana ya. Kalau nun sewu kalau saya bilang itu ya Pak Pri nun sewu gitu. Karena memang nun sewu ini kita kembali lagi ke tadi nun sewu, dan ini tempat yang nun sewu bisa dikatakan tempat jenengan dulu itu memang tempat yang kalau saya bilang tempat nyaman untuk singgah, untuk nongkrong ya. Terutama nanti ada titik-titik di mana nggak tahu, di bayangan saya itu nun sewu ada satu kayak nggak tahu itu tempat cucian atau tempat
untuk menumpuk barang, bisa dikatakan kayak cucian, kayak cucian yang sudah kering ya. Nggak tahu kenapa kayak di pojokan itu. Di pojokan dekat kamar mandi itu ya Pak? Kalau saya itu jadinya kalau kita masuk terus kemudian ada agak belok ke kanan ya itu kalau di bayangan saya itu. Jadinya tempatnya agak sedikit di pojok ya mungkin ya. Jadinya kayak tempat untuk menaruh cucian, terus cucian kotor, terus kemudian bisa juga cucian yang sudah kering, terus kadang sok dicandal-candal di situ. Kalau bayangan saya seperti itu, Mas. Ya itu Mas Bu, yang pas di bagian atasnya yang terasa jebol itu. Itu kan tempat buat nyetrika di situ. Gitu ya. Okay. Ya jadi di bayangan saya seperti itu, Mas. Dan itu memang bisa dikatakan kalau saya sebut itu kalau bahasa saya ini ya, misalnya black hole-nya atau misalnya tempat keluar masuknya, kalau boleh saya bilang seperti itu. Jadinya kayak ada satu gate atau gerbang gitu untuk keluar masuknya, kalau boleh saya bilang seperti itu. Dan itu dari situ, Mas Nun Sewu. Kalau boleh saya mengatakan seperti itu. Berarti pas di ruang TV-nya itu ya Mas Agung ya? Iya, misalnya kalau yang di bayangan saya itu kayak seperti tempat untuk naruh cucian yang sudah kering, terus kemudian nanti juga tempat untuk naruh tempat yang kotor yang mau dicuci ya, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Nun Sewu, komentar saya. Iya, Mas. Yeah. Oke. Ya, terima kasih Mas Yuda udah gabung dengan kita di Nightmare. Ya. Penelpon pertama. Ya. Selamat. Ya, terima kasih sama-sama. Ya. Selamat malam. Malam.